Di bawah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke acara podcast jaringan komputer dan data. Ada saya sendiri, Arya Syawal Muhammad. Dan gua Reza Ilham Firmansyah. Aku Rida Putri Andini. Aku Khairudin Sarahmina Supriyo. Oke, ini geng-gengnya udah ngumpul nih. Sekarang gue ngejelasin dulu apa yang akan dibahas nih di podcast ini. Nah, jadi di podcast keempat ini kita ngebahas mode transmisi data. Nah, di mode transmisi data ini kita bakal ngebahas lebih dalam lagi tentang lapisan fisik. Lapisan fisik itu dia tadi itu yang udah kita bahas di podcast ketiga, itu dia lapisan paling dasar dari model referensi OSI. Oke, jadi tadi kan lapisan fisik udah dijelasin, itu dia gunanya untuk menentukan karakteristik dari media transmisi yang digunakan untuk menghubungkan komputer. Nah, jadi sekarang kita ngebahas ke fungsinya nih, karena tadi fungsinya kan baru singkatnya, ini sekarang kita ngebahas fungsi jelasnya. Nah, jadi fungsi lapisan fisik itu ada 4 nih, yang saya bisa kasih tahu nih. Jadi itu dia, lapisan fisik akan berhubungan langsung dengan perangkat keras jaringan komputer seperti kabel, hub, switch, dan juga LAN card. Dan lapisan fisik ini bisa ngebantu kita melakukan definisi terhadap media transmisi jaringan. Dan lapisan fisik ini pun bisa membantu kita melakukan definisi terhadap metode persinyalan yang akan digunakan dalam proses transmisi. Dan yang terakhir fungsinya itu melakukan sinkronisasi terhadap bit data. Nah, apa itu sinkronisasi? Nah, nanti akan dibahas lebih lanjut lagi nih. Nah, sekarang ke transmisi data digital. Ada yang mau jelasin nggak nih transmisi data digital? Aku boleh deh. Oke. Transmisi data digital itu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu mode transmisi paralel atau mode transmisi serial. Mode transmisi paralel dilakukan dengan mengirimkan beberapa data sekaligus untuk setiap detak atau clock. Terus kalau misalkan mode transmisi paralel itu dilakukan dengan mengirimkan beberapa data sekaligus untuk setiap detak atau clock. Oke, jadi tadi udah jelasin ya, yang transmisi paralelnya. Nah, oke, ini jadi singkatnya itu di mode transmisi data itu ada paralel, ada serial. Dan di serial itu ada sinkron, asinkron, dan isokron. Nah, jadi konsep transmisi data paralel itu sederhananya kita itu gunain waktu untuk n buah kabel untuk mengirimkan n bit dalam satu waktu. Oke, ada yang mau lanjut gak nih? Itu ada apa namanya? Mode transmisi data paralel ya? Iya. Nah, gue mau jelasin nih dari kelebihan dan kekurangannya dari mode transmisi data paralel. Kalau dari kekurangannya dulu ya, dari kekurangan mode paralel itu sih ada biaya yang dibutuhkan tuh gede biayanya. Jadi buat nyediain kabel dari sambungan itu banyak. Nah, jadi ditransmisikan sebagai penggunaan paralel tuh nggak jarak panjang lah intinya. Jadi cuman dipakai dari rumah ke rumah atau antara desa ke desa. Nah gitu doang. Nggak bisa buat yang jarak jauh gitu. Nah itu kekurangannya. Kalau dari kelebihannya tuh mode transmisi paralel lebih ekonomis dari jarak pendek karena memiliki kestabilan yang lebih lah intinya untuk digunakan dari jaringan ini. Itu. Oke, tadi kan kita udah
jelasin nih apa itu mode transmisi paralel. Nah, sekarang ada yang mau jelasin nggak nih transmisi data serialnya? Aku boleh deh. Oke. Jadi kan tadi udah dijelasin, mode transmisi data itu terbagi dua. Satu yang paralel, terus serial. Jadi paralel tadi kan udah dijelasin, selanjutnya itu ada serial. Jadi pada mode transmisi serial ini, data bit dikirimkan satu persatu, sehingga hanya dibutuhkan satu saluran komunikasi saja untuk mentransmisikan data antara dua perangkat yang saling berkomunikasi. Terus untuk kelebihan dan kekurangannya, jadi kelebihan mode transmisi serial adalah hanya menggunakan satu saluran transmisi saja, sehingga dapat menekan biaya transmisi. Dan untuk kekurangannya itu saja, yaitu karena komunikasi dalam perangkat adalah secara paralel, sehingga dibutuhkan perangkat pengkonversi pada antarmuka pengirim dengan saluran transmisi, dan pada antarmuka saluran transmisi dengan penerima atau serial ke paralel. Mungkin itu aja. Oke. Mantap. Apa lagi tuh? Oke. Tadi kita udah paralel udah, serial udah. Nah, sekarang ternyata di serial di bawahnya ada lagi nih, 3 lagi anaknya. Yaitu sinkronisasi, asinkron, dan isokron. Pertama sinkronisasi nih. Gue udah jelasin. Nah, jadi pada transmisi data di lapisan fisik ini diperlukan kemampuan untuk sinkronisasi, yaitu apa itu sinkronisasi? Yaitu teknik untuk mendapatkan bit di suatu sinyal. Bit ini melibatkan masalah waktu pengambilan sampel dari sinyal, format suatu karakter, dan format paket. Oke. Oke, jadi Jelas kayak apa namanya, kodenya dari sistem transmisi ya, itu apa sih? Dalam sistem transmisi. Jadi di jenis sinkronisasi di mode transmisi serialnya itu kan tadi kan ada asinkron, sinkron, dan isokron. Nah, pertama asinkron dulu nih. Nah, jadi asinkron itu bit mulainya itu menggunakan 1 bit, yaitu bit 0 dan terletak pada awal data, dan bit selesainya menggunakan 1 bit atau beberapa bit, yaitu bit 1, dan bit ini terletak di akhir data. Nah, dengan metode ini, grup data biasanya minimal terdiri dari 10 bit, yaitu 8 bit informasi dan 2 bit sinyal kontrol. Dan transmisi ini dapat terjadi dalam setiap saat. Nah, dengan tambahan bit berupa bit start, bit stop, dan gap, maka membuat mode transmisi serial asinkron menjadi lebih lambat dibandingkan dengan bentuk transmisi yang lainnya. Nah, jadi keuntungan ini tuh dia tuh murah sama efektif, sehingga kita bisa menjadikan ini pilihan utama untuk berkomunikasi dengan kecepatan rendah. Oke, lanjut ke sinkronus. Mungkin ada yang bisa jelasin lanjutnya? Info aja ya, sinkronus. Kalau dari sinkronus sendiri tuh transmisi ini memiliki aliran yang dikombinasikan ke dalam frame yang lebih panjang yang mungkin berisi ke beberapa byte. Nah, untuk selanjutnya setiap byte tersebut ditransmisikan pada saluran transmisi tanpa adanya gap antara satu byte dengan byte yang selanjutnya. Jadi, data itu dikirimkan tanpa memerlukan bit start. Nah, untuk itu, bit stop dan gap di bagian penerima dipertanggungjawabkan untuk mengelompokkan bit-bit tersebut ke dalam byte data. Nah, jadi penerimanya wajib menghitung bit-bit yang diterima dan mengelompokkan ke dalam 8 bit per unit.
Nah, untuk yang terakhir, asinkronus itu wajib mengkomunikasikan secara terus-menerus tanpa ada pemisah atau gap antar data yang dikirimkan. Udah bisa gue kasih BTP. Nah, untuk selanjutnya ada sinkronus. Kayaknya ada yang mau jelasin. Apa sih itu? Aku boleh. Nah, kalau asinkronus itu modenya dirancang untuk menyediakan aliran bit yang stabil bagi aplikasi multimedia seperti video dan audio. Terus, mengirimkan data dengan kecepatan stabil itu menjadi sangat penting karena waktu delay yang berbeda-beda yang dikenal dengan nama jitter dapat mengganggu penerimaan. Lalu jaringan isokron dirancang untuk menerima dan mengirim data dengan kecepatan yang tetap. Terus antar muka jaringan diatur sedemikian rupa sehingga data harus diserahkan ke jaringan pada kecepatan bit per second yang tepat. Itu aja kalau untuk isokron. Ya, terus selanjutnya apa nih? Topik kita nih. Mode dialog transmisi, terakhir sistem transmisi kali ya? Ada Oh, bisa iya. ngejelasin nggak? Mode dialog sistem transmisi itu apa? Aku boleh deh. Yo. Oke, Ica. Jadi mode dialog sistem transmisi itu ada 3. Yang pertama ada simplex, yang kedua ada half duplex, yang ketiga ada full duplex. Jadi simplex itu adalah komunikasi yang tidak memungkinkan penerima dan pengirim saling bertukar informasi. Pada komunikasi ini, sinyal-sinyal dikirim hanya satu saja dalam waktu yang bersamaan. Untuk half duplex, metode ini memungkinkan komunikasi antara dua belah pihak, yaitu pengirim dan penerima dapat saling berbagi informasi dan berkomunikasi secara interaktif, tetapi tidak dalam waktu yang bersamaan. Sedangkan full duplex, yaitu metode ini memungkinkan komunikasi antar kedua belah pihak dapat saling berbagi informasi dan berkomunikasi secara interaktif dan dalam waktu yang bersamaan. Mungkin itu saja. Oke, sangat baik sekali dari pemaparan Kakak Khairun. Oke. Oke, ini udah dibahas semua kayaknya ya? Oke. Kayaknya udah deh. Udah sih. Udah oke. Jadi kita udah ngebelajarin mode transmisi data itu. Nah, jadi ini dia tuh ternyata kayak pohon gitu ya. Jadi kayak pohon keluarga. Jadi bapaknya mode transmisi, terus anaknya paralel serial juga punya anak, terus ternyata mode transmisi data punya anak lagi, nggak tahu dari selingkuhan, ternyata ada 3 lagi tuh, si simplex, duplex, sama full duplex. Emang agak ribet ya. Oke, jadi itu aja mungkin dari podcast keempat ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya ya guys. Bye-bye. Makasih guys. Dadah.